Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ardi Ramadan Putra Atmaji dengan NIM 2019-023-0005 akan menjelaskan tentang motor induksi 3 fasa. Penemuan motor induksi telah secara permanen mengubah jalannya peradaban manusia. Motor berusia 100 tahun yang ditemukan oleh ilmuwan hebat Nikola Tesla ini adalah jenis motor yang paling umum bahkan sampai sekarang. Padahal sekitar 50% konsumsi daya listrik global disebabkan oleh induksi motor. Cara kerja motor induksi, atau lebih tepatnya ke dalam pemikiran jenis Nikola Tesla, motor induksi memiliki dua bagian utama, stator dan rotor. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan 3 koil dan 3 fasa. Masukan daya AC diberikan padanya tersebut melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel. Di dalam kerangka baja ada besi cor. Saat arus 3 fasa melewati perlitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses yang menyebabkan rotor berputar, menghasilkan medan magnet yang berputar. Inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar tersebut dihasilkan dan juga pirantinya, mari bayangkan sebuah gulungan stator yang disederhanakan 3 kali terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila daya 3 fasa diterapkan pada pengaturan khusus, ini medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Arus AC medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Jika Anda membayangkan ketiga contoh ini, Anda dapat melihat bahwa medan magnet ini seperti medan magnet dengan kekuatan logam yang berputar, dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet dikenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa Anda meletakkan konduktor tertutup di dalamnya menurut hukum Faraday. Karena medan magnet bervariasi, IMF akan diinduksi di dalam. Lalu, loop akan menghasilkan arus dalam tubuh. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop dan loop akan memulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga di dalam motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar arus AC 3 fasa yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti mereka sebelumnya, arus akan diinduksi di batang sangkar yang dihubungkan singkat oleh NW, sehingga akan mulai berputar. Karena itulah motor ini disebut motor induksi. Listrik induksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik ahli oleh hubungan langsung untuk membantu induksi elektromagnetik. Laminasi inti besi terisolasi dimasukkan di dalam potongan kecil tersebut, memastikan hilangnya arus di pada titik minimum. Bisa Anda lihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar. Pada dasarnya dapat berputar sendiri atau self starter seperti yang Anda lihat, dan rotor berputar. Tapi seberapa cepat rotornya berputar? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat arus yang berbeda. Pikirkan sebuah kasus saat kecepatan rotor sama dengan medan magnet, karena kenyataan bahwa keduanya berputar pada kecepatan yang sama. Medan magnet tidak akan memotong loop. Dengan demikian tidak akan ada IMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya 0 pada batang rotor, dan rotor secara bertahap akan melambat saat akan memotor putaran rotor, sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, tidak pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai C. Sekarang mari kita pahami mengapa motor induksi menguasai dunia industri dan domestik. Perlu Anda ketahui bahwa motor induksi tidak memerlukan magnet permanen.
motor induksi bahkan tidak memiliki plus atau sikat cincin komutator atau sensor posisi seperti ini. Posisi seperti mesin listrik lainnya, motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan paling penting adalah kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi daya. Masukkan untuk memahaminya dengan benar. Mari kita hanya sekali lagi tentang pengaturan koin sederhana. Kita tahu bahwa medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Cukup jelas bahwa kecepatan RMS dibandingkan dengan frekuensi juga masukkan karena selalu berusaha mengejar ketinggalan dengan RMS. Kecepatan rotor juga sebanding dengan frekuensi daya AC. Dengan demikian, menggunakan prinsip dasar inverter atau variable frequency drive, seseorang dapat mengontrol kecepatan motor induksi dengan sangat mudah. Piranti motor induksi ini dapat membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penerapan pada derek dan bahkan di mobil listrik. Motor induksi berkecepatan tinggi, mobil listrik mampu berlari dengan transmisi satu kecepatan. Benda menarik lainnya dari motor induksi adalah ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, ia juga bisa berfungsi sebagai generator. Dalam hal ini, Anda harus memastikan bahwa kecepatan internet selalu lebih pelan dari kecepatan rotor Anda. Anda telah memahami dengan jelas tentang prinsip-prinsip operasi di balik motor induksi dan juga mengapa hal tersebut masih menguasai dunia domestik dan industri. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.